Baik, nah video kali ini kita coba pelajari tentang sel, yaitu baris dan kolom. Nah, yang disebut sel yaitu pertemuan antara kolom dan baris, ya. Ini yang dinamakan sel. Nah, untuk mengetahui di mana letak dari kursor yang kita tempatkan di Microsoft Excel, ya, di bagian lembar kerjanya ini kita bisa lihat di bagian name box. Nah, name box ini akan menunjukkan koordinat, ya, dari sel. Ya, di sini B2 tertulis, artinya di kolom B dan baris kedua. Nah, untuk tempat mengisikan nilai, ya, atau mengetikkan sesuatu di lembar Excel ini kita tempatkan di bagian masing-masing sel. Nah, misalnya di sini kita isi data 1. Nah, artinya sel B2 ini berisi data atau teks data 1. Nah, teks ini akan tampil juga di bagian formula bar. Ya, ini akan tampil. Nah, kemudian misal kita ingin mengisi teks lain, misal di sini saya coba di sel A1 untuk data 2, kemudian di sini di sel C3 ini data 3. Oke. Nah, itu dia untuk mengisikan data ataupun teks di dalam sel, ya. Jadi nanti akan ditampilkan di bagian formula bar setiap sel yang kita isi nilainya. Nah, kemudian ada format lain juga yang bisa kita gunakan di bagian kolom maupun bagian baris, ya. Misal seperti ini, saya ingin membuat kolom B ini menjadi lebar. Nah, dengan cara klik di bagian kolomnya, di sini kolom B, kemudian perhatikan kursor tanda panah hitam ini berada di nama kolom, kemudian klik kanan, ya. Kita pilih untuk mengatur lebar dari kolom, pilih kolom width. Nah, ini kita klik. Secara default di sini lebar kolomnya itu bernilai 8,43. Nah, misal kita ingin membuat lebarnya menjadi 20, maka isikan nilainya 20 dan pilih OK. Nah, nanti kolom ini akan melebar sesuai dengan nilai yang kita isikan. Nah, kemudian hal yang sama juga bisa kita lakukan di baris, ya. Misal di sini saya ingin membuat baris 3 ini menjadi lebih tinggi dengan cara klik kanan, kemudian pilih row height. Nah, ini defaultnya 15, saya akan coba tinggikan menjadi 30. Nah, di sini angkanya saya isikan 30, kemudian klik OK. Nah, itu secara otomatis akan merubah baris ini menjadi tinggi. Nah, selanjutnya yang perlu diketahui di sini, kita bisa menyembunyikan baris dan kolom. Nah, misal saya ingin menyembunyikan kolom B. Nah, dengan cara menempatkan kursor, ya, ini kursor mouse di atas nama kolom B, kemudian klik kanan, pilih hide. Oke. Nah, bisa diperhatikan di sini kolom B sudah sembunyi. Jadi yang ada itu kolom A, kemudian kolom C. Nah, selanjutnya bagaimana untuk menampilkan kolom yang tersembunyi? Nah, misal kalau berada di tengah, kita bisa blok seperti ini, ya. Klik kiri dari kolom A terlebih dahulu. Ya, perhatikan di sini kursornya kita tempatkan di atas, kemudian kita geser sampai ke kolom C. Nah, kenapa sampai kolom C? Karena kita hanya ingin menampilkan, ya, kolom B yang tersembunyi. Kemudian klik kanan, pilih unhide. Nah, jadi akan secara otomatis tampil, ya. Nah, misalkan di sini saya sembunyikan yang kolom A.
Nah, saya sembunyikan kolom A. Nah, di sini kan tidak bisa kita blok, ya. Kita tidak bisa blok A-nya, ya. Nah, bagaimana cara menampilkannya? Pilih, ya, pilih dulu ini, blok dulu semuanya, ya. Kemudian kita arahkan ke bagian format, hidden, kemudian unhide. Ya. Ini dia, ya, data kolom A1 sudah tampil. Nah, ini penjelasan tentang sel, baris, dan kolom. Semoga dapat dipahami.